بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحية عند الله وتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suara ibu-ibu agak lambok. Mahasiswi yang banyak. Oh ya, mahasiswi agak pemalu. Nak ketua ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyematkan senantiasa ismun zat di dalam zikir kita. Allahu, Allahu, Allah. Dengan ismun zat ini kita mampu kembali menjadi seorang abid di hadapan ma'bud kita, seorang penyembah di hadapan yang disembah oleh kita. Penyembahan itu secara hakiki, secara batiniah dan secara amali tentu menjadikan kita menjadi orang-orang yang tahu akan hakikat hikmah kehidupan. Lalu kita kadang bertanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk apa Allah menciptakan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian membiarkan kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ayyaqulu rabban ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap belum diuji oleh Allah. Tidak seperti itu. Kita mengatakan iman kepada Allah, pasti akan Allah uji nantinya. Maka subhanallah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 Allah firmankan dan 201. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu min khalaq. Maka di antara manusia ada yang meminta dan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, datangkan kepada kami dunia itu. Kalau orang meminta berdoa, meminta dunia, dia gih di Allah, Bapak Haji Ibu. Dia gih di Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaqa. Tapi ingat, tatkala manusia meminta Rabbana atina fid dunya, hanya dunia yang dipinta, akhirat tidak akan pernah mendapatkan mereka. Maka sekelas Fir'aun meminta dunia, Allah kasih. Sekelas Namruz, Allah kasih. Sekelas Qarun, Allah kasih semuanya. Kenapa? Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, Allah sampaikan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Inilah cluenya. Beda orang dengan hubbud dunia dengan orang hubbullah. Apa bedanya? Hasanah. Kalau orang yang cinta dunia, mereka hanya meminta dunia.
minta duit datang, minta pekerjaan, meminta pangkat dan jabatan, meminta kehidupan nikmat, kemudian meminta segala-galanya. Padahal la tastaghrib wuqu'al aqdar, kata Imam Ibnu Athaillah, madumta fi hadhihi dar. Jangan engkau merasa asing akan adanya kekeruhan-kekeruhan yang datang di dunia ini, kesulitan yang engkau akan tempuh, engkau akan menemui di dunia. Kenapa? Madumta fi hadhihi dar. Selagi engkau masih berada di dunia, maka kesulitan dan kepayahan, kecapek-capekan itu pasti engkau temui. Apabila ada orang yang mengatakan hidupnya bahagia, itu orang yang sudah error. Karena dunia bukan tempat bahagia kita. Tempat bahagia itu di mana? Illiyinnya Allah Subhanahu wa taala, pranya jannatullah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Ketua Surau Ittihad akhina Arif Malin Mudo beserta jajaran yang kita hormati, selanjutnya Bapak dan Ibu, orang tua Ambo yang hadir pada malam hari ini, para mahasiswa, mahasiswi dan seluruh masyarakat Mahkota Mas yang insyaallah berbahagia. Kembali pada malam hari ini Bapak dan Ibu, kita mengkaji tentang kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini artinya adalah kumpulan hikmah kehidupan. Karena kalau kita mengkaji kitab Al-Hikam, artinya kita harus menyetarakan antara jawarih kita, anggota tubuh kita, dengan qalbu kita. Maka sungguh manajemen qalbu itu beranjak dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah. 3 pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Al-Hikam, hikmah yang pertama tentang daripada pembagian amal. Yang kedua, hikmah yang kedua tentang tajrid dan asbab. Kemarin kita pertemuan mengkaji tentang himmah dan syahwat. Malam ini kita mengkaji tentang jangan ikut campur atau mengurus urusan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, "Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik." Apa kata beliau? Arih nafsak minat tadbir. Istirahatkan sejenak fikiran dan hatimu dengan sesuatu rancangan-rancangan yang telah engkau rancang di dunia. Orang kan banyak merancang Bapak Haji Ibu. Ambo nanti ingin kuliah, tamat kuliah karajo, tamat karajo beko mendapatkan pangkek, selesai mendapatkan pangkek dapat pasangan laki-laki ganteng. Ustaz, saya berdoa, tak usah payah-payah doa Ustaz, tak berat-berat doa saya Ustaz. Apa doanya? Aku berdoa Ustaz mendapatkan calon suami yang kaya Ustaz, punya mobil mewah, rumah mewah, gaji berlimpah ruah. Itu bukan sederhana namanya. Maka mereka rancang, ketika selesai bekerja pensiun, tamat pensiun nanti selesai pensiun, kemudian menginvestasikan hartanya untuk berbisnis sehingga tidak sampai pada maqam tajrid. Mereka masih menggunakan maqam asbab. Kalau sudah tajrid, tujuan kita hanya Allah, maka asbab akan mendekati. Apa itu asbab? Seseorang yang masih dibebankan tanggung jawab bagi seorang laki-laki nafkah. Maka kalau orang-orang yang tajrid ini mengejar dunia juga, itu yang namanya syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ya. Jadi ada orang ini yang ahli dalam ibadah, ya,
Macam Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, beliau tidak menikah bukan berarti beliau tidak suka dengan wanita, tapi karena waktu beliau untuk menggali tentang hadis-hadis Rasulullah mengalahkan waktunya daripada mengejar tentang asbab tersebut. Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Athaillah menjelaskan, arih nafsak, istirahatkan sejenak, minat tadbir, dari rancangan-rancangan. Ada yang tadbir itu yang mazmum, ada yang mahmud. Apa itu mazmum? Rancangan-rancangan yang jika kita lakukan itu ternyata perbuatan tercela. Apa contohnya? Tatkala engkau berjanji dengan seseorang, la yaqulu alaih, engkau tidak mengatakan insyaallah, maka ini termasuk daripada tadbir yang mazmum, yang tercela. Bahkan sampai mazmum yang syadid, yang bersangatan, tidak engkau ucapkan masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kebalikan dari mazmum ini adalah tadbir mahmud, rancangan-rancangan yang ketika kita menjadwalkan sesuatu amalan, kita mengucapkan insya Allah wa bihaulihi wa quwwatihi. Jadi kalau Bapak dan Ibu berjanji dengan orang, ucapkan insyaallah bihaulihi wa quwwatihi, dengan izin Allah, biquwwatihi, dengan kekuatan Allah, wa bi haulih, dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang wak berjanji besok hadir yo. Maka ketika seseorang sudah jauh daripada tadbir atau mereka tidak mengistirahatkan fikiran mereka, disinilah muncul penyebab-penyebab mereka yang senantiasa tidak mau mengistirahatkan fikiran dan hatinya, mereka cinta pada dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hari ini adakah di antara kita di sini yang nol pemasukan rupiahnya? Ledo Pak Ibu, sehari ko ledo masuk pitina. Yang mahasiswa-mahasiswi sehari ini ada dapat kiriman dari kampung, dari papa mama ada? Enggak ada. Ada alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah juga. Maka yang di fikiran kita piti masuk, piti masuk, piti masuk. Bahkan mengolah daripada raga, menjaga fisiknya tak sebanding dengan mengolah jiwanya. Jiwa mereka gersang, lihat. Maka ketika sesuatu nikmat yang Allah berikan, Allah itu memberikan nikmat kepada kita, kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita diperintahkan bersyukur. Kalau ditunda oleh Allah ijabah doa kita, Allah menyarankan kepada kita untuk bersabar. Tapi kalau Allah menolak kemauan kita, Allah ingin menguji keyakinan kita. Tiba aku alun dikabulkan jua doa aku di Allah lah yo. Kalau pada itu nak solat lah boleh. Hati-hati. Jebakan-jebakan syaitan tatkala Allah Subhanahu wa taala dalam penilaian manusia mengatakan tidak diijabah doanya, di sini titik daripada arih istirahat kita dulu. Kemudian hidupkan keyakinan kita. Kadang awak banyak tak yakin ke Allah Bapak Ibu. Ragu ke Allah. Bahkan kemarin kita bertanya, andaikan Bapak dan Ibu dikasih uang malam hari ini masing-masing di antara kita 1 miliar, mau atau tidak? Tunai. Mau? Syaratnya besok pagi tidak bangun. Tak bangun lagi besok pagi, mau tah terima kita 1 miliar? Tak mau. Lalu kenapa bangun kita pagi hari tak
tak pernah bersyukur pada Allah lebih besar daripada 1 miliar. Itulah mereka yang suka mengeluh. Baalah sehari kok. Maka hati-hati Bapak dan Ibu. Di dalam kajian kitab Al-Hikam menyatakan hal demikian. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, tanda-tanda orang yang tidak mampu mengistirahatkan jiwa dan fisiknya, pertama, mereka memiliki karakter jumudul aini. Orang yang cinta dunia, yang tidak mau mengistirahatkan sejenak dari rancangan-rancangannya, tanda-tanda mereka itu apa? Pertama, jumudul aini. Matanya beku. Tak pernah mengeluarkan air ketika berdoa pada Allah. Itu jumud namanya. Berdoa pada Allah tak pernah menangis. Mengadu pada Allah tak pernah berurayan air mata. Ketika harta mereka hilang baru nangis. Ketika yang bebeknya diambil orang baru mararau. Ketika hartanya hilang baru meronta-ronta. Tapi kalau solatnya tinggal, puasanya tak ada, 1 hari tak baca Al-Quran, ngambil hak orang lain, tak pernah menangis mereka memikirkan dosa. Itu jumudul aini. Bapak dan Ibu pernah menangis berdoa pada Allah? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling kaya. Dunia beliau kejar, tapi akhirat tak ditinggalkan. Ketika berdoa jangan pernah ditanya berapa lama tahajudnya Abdurrahman bin Auf itu. Sampai bengkak dan beliau menangis. Sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Kenal dengan Abu Ubaidah yang diberitakan hoaks, kena serangan Zionis, pemimpin mujahidin Palestina. Al-Hafiz 30 juz, ratusan hadis, ribuan hadis. Ya. Yahya Sinwar. Siapa yang tidak kenal? Bal ahya walakin la tash'urun. Mereka itu hidup sebenarnya Bapak dan Ibu. Kekuatan mereka terbangun dengan banyaknya air mata yang dikeluarkan di sepertiga malam. Maka di dalam hadis nantinya, tatkala kita berada di padang mahsyar, ada api yang begitu besar menggulung. Kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah untuk menyelamatkan. Kemudian Rasulullah tak sanggup, kemudian Allah bantu dengan segelas air untuk memadamkan api yang menggulung begitu besar. Tatkala segelas air itu menyiramkan api yang menggulung besar, padamlah api yang mengejar mereka. Lalu bertanya, segelas air itu apa? Itulah kumpulan air mata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menangis di sepertiga malam tatkala seluruh makhluk sebahagian tertidur. Ini akan membantu kita. Maka engkau akan mampu mengistirahatkan jiwamu tatkala engkau mampu mengeluarkan air mata tatkala meminta pada Allah. Jumudul aini, tak pernah menangis, ini yang paling parah Bapak dan Ibu. Tak pernah menangis mereka. Bahkan tak sholat, ini orang-orang yang tak sholat, yang malas sholat, 5 waktunya hilang terus, sebenarnya wajib menangis. Tapi yang terjadi, tak ada yang menangis. Malahan mereka lebih banyak tertawa dan sedikit menangis. Yang kedua, tanda-tanda orang-orang yang senantiasa tidak mampu mengistirahatkan jiwanya sejenak adalah qaswatul qalbi. Keras hatinya. Diberikan nasihat yang baik, mereka tidak menerima. Alah, nak ketik lo ke mana nasihati ambo? Masya Allah. Maka qaswatul qalbi
kerasnya hati seseorang inilah yang membuat mereka tidak mampu untuk mengistirahatkan jiwanya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jamaah surau Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan dari seseorang wanita, dari rahim seorang wanita bernama Aminah. 2 bulan di dalam kandungan Aminah beliau tidak bertemu dengan ayahnya karena ayahnya meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali itu apa? Membuat hati orang-orang yang keras di Quraisy itu menjadi lembut. Bahkan dihalang-halangi. Abu Lahab itu mamak kandungnya Rasulullah, Bapak dan Ibu. Ketika Abu Lahab itu mendengar lahirnya Muhammad kemanakan kontannya, dibebaskanlah budaknya, saking bahagia. Kalau orang Arab, Bapak dan Ibu, lahir anak laki-laki itu, orang-orang Quraisy itu bahagia mereka. Tapi kalau lahir anak perempuan, mereka menganggap anak perempuan itu fitnah. Umar ibn al-Khattab sebelum masuk Islam, Umar berapa banyak anak perempuan yang dikuburnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan qaswatul qalb, menghilangkan daripada kerasnya hati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu, orang yang hatinya keras itu adalah mereka yang tidak mau menyentuh kalamullah, tidak mau menyentuh Al-Quran. Dalam satu hari melihat chattingan di WhatsApp grup itu ratusan, mampu mereka baca. Namun kalau sudah membaca Al-Quran, tak kuat matanya, bangkit penyakit kataraknya, bangkit penyakit rabunnya. Tapi kalau sudah ada isu dan gosip di grup, Masya Allah, itu orang yang biasa tertidur, bangun dia ikut mengomentari isu terbaru di grup WhatsApp tertentu. Bayangkan, qaswatul qalbi. Apa tanda-tanda hati itu keras? Pertama, mereka senantiasa selalu merasa benar. Aduh, di antara awak mungkin tak marah sobana sih. Itu sudah tanda-tanda hatinya keras. Kedua, mereka tidak pernah mau senantiasa mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang disampaikan, walaupun itu dari orang-orang yang mereka anggap lebih kecil dari umurnya. Ketiga, mereka selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Itu tanda-tanda qaswatul qalbi. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang tidak mampu, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, mengistirahatkan jiwa dan raganya, arih nafsak minat tadbir, mereka al-hirsu. Apa itu al-hirsu? Hibbud dunya, cinta dunia berlebihan. Itu yang kita ceritakan tadi. Tiap hari mikirkan uang masuk, tapi tak pernah memikirkan iman masuk, tak pernah. Hanya harta dan harta yang difikirkan. Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah al-hirsu, cinta dunia berlebihan, ketenangan tidak Allah berikan. Cobalah Bapak Haji Ibu, hilang haratu awak sampai mohon maaf gilo awak Bapak Haji Ibu. Itulah tanda-tanda menjadi budak daripada haratu awak. Apabila ada harta atau mungkin di dalam rekening awak Bapak Haji Ibu,
tidak terlalu banyak tapi kita bahagia, itulah nikmat keberkahan harta. Al-hirsu, cinta dunia yang berlebihan. Maka tanda-tanda orang-orang demikian, mereka tidak mampu mengistirahatkan sesuatu dari tadbir. Mereka hanya ingin merancang hidupnya lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, tapi tak pernah memikirkan tentang persiapan untuk akhirat mereka. Yang keempat adalah tanda-tanda daripada orang yang tidak mampu untuk mengarih nafsah, mengistirahatkan jiwanya adalah tulul amal. Mereka yang punya panjang angan-angan. Andaikan, andaikan ambo, andaikan ambo, andaikan. Orang yang suka berandai-andai, ini berhati-hati ini. Maka sungguh Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah perjalanan, bukan pertandingan. Nikmati proses yang Allah berikan, maka nikmati hasilnya. Orang yang punya angan-angannya panjang, tulul amal, mereka adalah orang-orang yang senantiasa selalu berada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa itu orang yang waswas dalam dunia ruqyah Bapak dan Ibu? Ada namanya, kita sering dibuat ragu dalam berwudu. Berulang-ulang wudu tuh, ya, sampai setengah jam mencuci wajah saja. Was-was yang terjadi ketika berwudu ini, bahkan berkumur-kumur berulang-ulang. Bahkan gerakan rukun wudu berapa Bapak dan Ibu? Jumlahnya ada yang ingat? 6. Yang pertama niat, yang kedua mencuci wajah, yang ketiga mencuci tangan sampai siku, yang keempat menyapu kepala, yang kelima mencuci kaki, yang keenam tertib. Dan itu bagi orang-orang yang ditempelin oleh jin waswas, rukunnya terbalik-balik itu. Bagaimana cara mendeteksinya Ustaz? Dengarkan ayat-ayat ruqyah. Jika berdebar-debar jantung kita, jika gemetaran, berarti jin itu sedang cinta dengan kita. Maka Bapak dan Ibu, kami di Padang, kegiatan ruqyah Senin sampai Jumat itu mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kita ke rumah-rumah. Sekarang dahsyatnya itu bagaimana? Banyak kejadian-kejadian yang diberikan was-was. Maka ini berhati-hati. Selesai berwudu, was-was diberikan, solat akan datang juga syaitan atau jin itu memberikan was-was. Dengan cara apa? Berulang-ulang melaksanakan takbir Allahu Akbar, alun paslah, Allah alun paslah. Bahkan diberikan was-was buang angin, bahkan diberikan was-was demikian. Orang-orang yang senantiasa memiliki tulul amal, mereka akan diberikan was-was oleh syaitan. Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arih nafsak minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dan fikiranmu dari kesibukan-kesibukan urusan-urusan duniamu. Istirahat awak saja nak dulu. Sepertinya ba'da maghrib menjelang isya ini kan mengistirahatkan jiwa kita sejenak dari dunia. Menyegarkan kembali. Bapak dan Ibu pernah memperhatikan, ada ndak orang masuk masjid atau musola baca-cari nak? Tak ada. Apabila orang masuk musola dan masjid, hatinya tenang. Walaupun dia sedang bertengkar dengan pasangannya, datang ke masjid tenang. Bahkan penyakit di masjid itu senantiasa, apa kata seorang bapak, dokter, saya sudah seminggu tidak tidur-tidur dokter, insomnia.
Dikasih obat sama dokter tersebut, nggak bisa juga Bapak dan Ibu. Besok Jumat, Bapak itu mendengarkan khutbah. Baru khutbah pertama salawat Nabi Allah bakaru apa tuh di dalam masjid. Artinya bagaimana? Tak ada penyakit insomnia. Kalau ingin tidur nikmat, silahkan datang ke masjid, dengarkan ceramah. Itu nikmat tidur itu. Kenapa? Karena syaitan tidak akan membiarkan kita menambah iman awak. Maka berhati-hati bagi apa dan ibu yang menyanda, tu beko dia ambu-ambu hubun dari syaitan. Hati-hati itu. Ya. Jangan sampai lengah Bapak dan Ibu, ya. Saking semangatnya Ustaz, dia tengok jamaahnya sudah tafakur semuanya. Subhanallah, berarti ustaznya level kesuksesannya tinggi itu. Khusyuk, saking khusyuknya hilang kesadaran. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka arih nafsak minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari fikiran dunia sejenak, sebab apa sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah engkau mampu memikirkannya. Ijtihaduka fima dhumina lak, kata Imam Ibnu Athaillah, engkau terlalu berambisi terhadap sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan engkau lalai dari sesuatu yang dipinta oleh Allah. Dalilun ala intimasil basirati minka, tando-tando matua tiawa pudua atau mati Bapak Haji. Kita senantiasa terlalu berambisi mengejar yang sudah dijamin oleh Allah tentang rezeki, tapi tidak seegois itu kita mengejar tentang ibadah. Ini tanda-tanda basirah kita. Apa basirah itu? Kalau bahasa awaknya Pak Ji Ibu, ilmu gara awak. Orang tu datang ke awak lah terbaca dia, kau kau meminjam piti kau mah. Lain pandai ya Pak Ji Ibu macam itu. Kalaulah menanyakan khabar di WA, orang pun tak pernah menanyakan khabar awak dah. Assalamualaikum kak, sehat kak? Itu tanda-tanda tu. Maka kalau rasanya orang tu tak sanggup membayar hutang, maafkan dia. Maka Bapak dan Ibu, uang ini seandainya kita tahu orang tu tak mau bayar hutang, kasih aja dia, berikan sedekah sama dia. Jika tidak, akan bertambah daripada musuh kita. Kan ada orang seperti itu, pinjam mau piti dulu lah, beko sebulan mau bayar. Jadi sabulannya iyo Bapak Jibu, tahunnya entah berapa tahun siap tuh. Sehingga orang yang meminjamkan duit itu mengemis dia. Kak, bila lah dibayar duit ambo kak? Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mampu mengistirahatkan jiwa kita, maka yakinlah Bapak dan Ibu, Allah berikan ketenangan kepada kita. Apa Haji Ibu lain dia masuk surga? Syaratnya mati terlebih dahulu. Mati terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu mati, qultum annal mauta haqqun thumma tasta'idtulah, engkau mengatakan mati itu pasti, kemudian siapkanlah persiapan kematian kita. Yallah biha, yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Arih nafsak minat tadbir, jangan pernah banyak bana membuat jadwal-jadwal Bapak Ibu. Jangan pernah banyak kita mentadbir rancangan-rancangan, tapi bagaimana? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita menjalaninya. Insyaallah bulan depan kita akan masuk kepada kajian Al-Hikam yang kelima, dengan tema nantinya tanda-tanda lebih mendalam bagi orang yang mata hatinya itu tidak ada lagi.
Maka insyaAllah kita akan cek kembali nanti apakah mata hati ini masih ada atau tidak. Kalau tak ada mata hati lagi Bapak dan Ibu, halal haram itu sama bagi mereka, apalagi syubhat. Tapi kalau mata hati masih ada, apabila mengambil hak orang lain saja, jatuh duit di jalan mengambil, hati berkata itu bukan milikmu. Maka yakinlah Bapak dan Ibu, ayah ibu yang memberikan nafkah kepada anaknya secara halal, anak itu akan tumbuh dengan cerdas, anak itu tumbuh dengan sehat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, inilah kajian kita pada malam hari ini. Karena suara azan Isya sudah berkumandang, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.